Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, kita insya Allah melanjutkan tema kita tentang hikmah dari bacaan dan gerakan sholat yang setiap hari kita lakukan ya. Terakhir kemarin di Al-Hidayah kita sampai di sujud ya, duduk iftiros Pak ya. Kemudian setelah itu ada sujud kedua. Kalau dari bacaan dan gerakan persis tidak ada perbedaan ya. Sujud pertama dengan sujud kedua itu Pak ya. Jadi sama posisinya, kalau gerakannya tetap 7 anggota badan kita menyentuh lantai tempat sujud ya. Kemudian paha dengan perut itu direnggangkan kalau dalam posisi sujud Pak ya. Sehingga seakan-akan kata Rasulullah itu anak kambing bisa lewat. Jadi tidak dirapatkan ya, antara paha dengan perut itu tidak merapat Pak. Secara gerakan insya Allah tidak ada kesulitan ya. Kemudian kenapa, terus untuk apa kita hikmah dari adanya sujud kedua ini ya. Ini singkat saja sebenarnya saya ingin menyampaikan, karena insya Allah dalam pertemuan ini saya mencoba menyampaikan di gerakan terakhir nanti ada yang namanya duduk tahiyah ya. Sujud kedua ini begini Pak, sebenarnya hikmahnya Pak, lebih banyak kepada wujud syukur kita Pak. Karena kan setelah sebelumnya kita kan duduk iftiros itu ya. Di duduk iftiros itu kan kita banyak permintaan Pak, ada sampai 7 atau 8 ya. 7 kalau 8 yang tambahan gitu ya. Wa'fu anni. Nah, dan itu kan komplit ya. Seluruh yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, yang kita cari-cari itu semuanya lengkap, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, sedangkan di sujud itu ya, Allah kan menyebutkan itu sebagaimana berita dari Rasulullah, itu adalah posisi yang mustajab ya. Jadi ada posisi mustajab ketiga di situ Pak ya. Yang janji Rasulullah SAW, janji Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan semua permintaan kita. Dan itu wujud permintaannya itu ada yang ekspresinya ada di ketika sujud, duduk di antara dua sujud itu Pak ya, iftiras itu. Allahumma Rabbifirli warhamni, ada 7 ya. Minta ampunan, minta rahmat, minta perlindungan. Jaburli itu kan perlindungan Pak ya. Kita minta kepada Al-Jabbar, Allah yang maha perkasa ya, powerful Pak ya. Kemudian kita minta rezeki juga ya. Dan rezeki itu kan luas ya, bukan hanya berupa materi Pak. Kemudian diberikan apa, warzuqni, beri hidayah ya, wadini, kesehatan, wa'afini, kemudian minta ampunan, maafan dari Allah. Itu semua lengkap sudah kita mintakan. Dan ketika Allah mengabulkan itu, kenapa ada sujud kedua? Karena bentuk syukur kita Pak. Karena orang itu kan kalau salah satunya ekspresinya kan, makanya ada namanya juga nanti kalau orang dapat nikmat itu ada namanya sujud syukur ya. Sebagai salah satu bentuk syukurnya. Lebih kepada
kita ekspresi syukur kita karena telah mengajukan permohonan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya hanya itu Pak ya. Rahasianya. Karena kenapa kita harus syukur ya? Syukur itu nanti memancing nikmat yang tidak ada Pak ya. Syukur itu kan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti akan ditambah. Jadi tips untuk menambah nikmat itu, mendatangkan nikmat yang belum datang itu adalah dengan syukur itu Pak wujudnya. Jadi itu hikmahnya di sujud kedua itu. Makanya ketika kita meminta kepada Allah di situ, yang ketika kita buka permintaan kita dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau ada yang subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli. Nah, di situ kita juga memperbanyak kembali permintaan, mengulang kembali, Pak. Ya. Karena Allah janjikan pasti yang kalau kita bersyukur, Allah janjikan akan ditambah nikmatnya. Hikmahnya di situ, hikmahnya. Hampir sama dengan sujud yang pertama, karena isinya sujud itu semuanya adalah doa. Maka apapun yang kita inginkan saat itu segera sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita inginkan ya. Semua Pak, mau urusan dunia atau urusan akhirat, semuanya sama. Nah, setelah ini gerakan terakhir itu ada duduk, namanya duduk tahiyah ya. Kalau posisi duduknya kan, kalau tahiyat pertama itu posisi duduknya posisi duduk seperti duduk di antara dua sujud ya. Sebenarnya begini Pak, awal-awal itu Rasulullah SAW itu semuanya duduknya iftiros Pak, model iftiros ya, kayak duduk di antara dua sujud gimana. Jadi mau tahiyat awal atau tahiyat akhir itu posisi, ada riwayat Rasulullah duduknya itu model iftiros memang. Makanya kan ada sebagian madhab yang sholat subuhnya tetap modelnya duduk iftiros Pak ya, ocak ketun Pak ya. Itu awal-awal memang salah melakukan begitu. Jadi mau duduk tahiyat pertama atau tahiyat kedua, model duduknya tetap iftiros. Tapi ketika sama menjelang akhir-akhir Rasulullah sudah mulai menua, maka duduk yang tahiyat kedua itu modelnya bentuk duduk model tawarruk. Ya, beda kan kayak biasanya itu Pak, tawarruk Pak. Ya, ada tawarruk. Nah, tawarruk begitu. Kenapa? Karena itu lebih santai. Ya, lebih rileks lah maksudnya. Kenapa? Karena Rasul sudah sepuh waktu itu. Ya, dan duduk tahiyat kedua itu durasinya lebih lama. Sehingga untuk orang tua lebih nyaman begitu Pak. Maka nanti muncullah dari sini perbedaan madhab itu. Imam Maliki tetap mengatakan, ya saya kan mengikuti Rasul. Rasul itu duduk tahiyat itu di awal-awal modelnya itu iftiros. Mau tahiyat satu, mau tahiyat kedua. Kata Imam Syafi'i, saya beda lagi. Kenapa? Saya melihat Rasul melakukan seperti apa. Yang pertama iftiros, yang kedua tawarruk, ya sudah saya melakukannya sebagaimana yang Rasul contohkan terakhir. Kalaupun alasannya lebih santai, kenapa yang pertama tidak tawarruk pisan? Katanya Syafi'i begitu Pak. Yang pertama kan iftiros. Kalau butuhnya santai Rasul itu, kenapa yang pertama tidak duduk tawarruk aja? Nggak seperti yang kedua. Memang wajar lah pendapat kayak gitu Pak. Nah, sekarang kan ada sebagian saudara-saudara kita kalau sholat subuh duduknya iftiros yang 2 rakaat Pak. Boleh-boleh saja Pak. Oke kekiran. Kita lewati masalah ini ya, skip Pak. Jadi insya Allah kita tidak ada masalah dalam urusan khilafiyah kayak begini. Yang tidak boleh itu sambil berbaring Pak. Selonjoran. Itu pun selonjoran boleh ya ketika ada udzur Pak ya. Mungkin apalah luka atau apa sakit yang tidak memungkinkan.
kan darurat ya kondisinya. Nah, yang kita akan bahas adalah hikmah dari bacaannya. Bacaannya, maka gerakannya disebut dengan tahiyah. Ya, duduk tahiyah. Tahiyah itu kalau bahasa terjemahan literalnya itu kan penghormatan ya. Prinsipnya begini ya, prinsipnya Pak ya. Kita pahami dulu prinsip asalnya. Yang namanya tahiyah itu, penghormatan itu, saya agak lupa nomor ayatnya itu, di surat An-Nisa kan ada kan? Entah ayat berapa saya lupa, nanti coba dicari-cari ya. Ada prinsip wa idza huyyaitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ada ayat bunyi begitu, Pak. Saya lupa nomor ayatnya. Cek digol Pak Satria. Cepet. Di ayat prinsipnya begini, wa idza huyyaitum bi tahiyatin, kalau kamu mendapatkan penghormatan dari seseorang dengan sebuah penghormatan, maka fahayyu bi ahsana minha. Rumusnya itu balaslah dengan penghormatan yang lebih baik, atau minimal aurudduha, atau minimal sama. Ini prinsip dasarnya ya. Ketika kita mendapatkan sebuah perlakuan yang dihormati oleh seseorang, makanya salam itu kan kita harus jawabnya lebih baik, Pak, atau minimal sama. Ada orang salam ke kita, misalnya assalamualaikum, ya kita jawabnya lebih tambahi waalaikumsalam warahmatullah. Nah, kalau orang assalamualaikum warahmatullah, kita tambahi waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau ada orang salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tambahi lebih lengkap lagi, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh Pak, boleh, bukan tidak boleh, ditambahi taala. Kalau ada salamnya lebih lengkap gitu, udah ono mana ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, ya podo wis, karena mentoknya begitu ya. Karena sebagian nanti mengatakan bid'ah mana ya Pak ini Pak ya, ono ta'alanya bid'ah Pak. Itu rumusnya terlalu ini Pak ya. Itu masalah khilafiyah ya. Jadi begini prinsipnya, kalau kita mendapatkan penghormatan, maka kita disunahkan membalas penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal sama. Nah, kita masuk ke sholat Pak ya. Di sholat ini, posisi terakhir ini, kan namanya duduk tahiyah. Ya, duduk penghormatan. Nah, bacaannya kan banyak versi di surah mencontohkan bacaannya Pak ya. Ada yang at-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibah. Ada yang bacanya begitu, ada yang pakai bacaan begitu. Ada Muhammadiyah. Ya. Ada yang as-salatul wabarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ada yang bacaan begitu? NU Pak. Jadi sebenarnya bukan Muhammadiyah, bukan NU Pak ya. Yang Rasul memang mencontohkan kayak begitu ya. Kayak iftitahnya itu. Cuma yang dipilih oleh ya, teman-teman Muhammadiyah ya, Allah ma'baid baini yang gitu kan ya, sama lah Pak ya, mau pilih yang mana. Nah, cuman kita akan bahas gini, kalimatnya di situ ya diamali dengan at-tahiyatu, intinya sama ya. Kalau yang di versi pertama itu at-tahiyatu lillah, lillahnya di depan, wassalawatu wat thayyibah, salawat dan kebaikan-kebaikan. Kalau yang versi yang kedua itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu, sama, ada lillahnya cuma taruh belakang. Itu sama aja lah dalam versi pembelajaran nahwu, sama Pak ya. Kalau yang pertama ada 3 di situ, at-tahiyatu, at-tahiyah, kemudian wassalawatu wat thayyibah, ada 3 ya. Kalau yang versi NU at-tahiyatul, at-tahiyah ya, mubarakatuh, sholawatu
thayyibatulillah. Ada 4. Ono telu sama ono 4 lah ya. Akan sing punyanya NU, Pak. Pak Imron gue, Pak Imron. NU, Pak Imron ya. Ini pengajian spesial nih, Pak ya. Pengajian NU sama Muhammadiyah ini harus begini memang. Jadi begini, prinsipnya begini, prinsipnya. Kita maknai dulu ya, yang namanya at-tahiyah itu kan penghormatan, segala penghormat. Kalau ditambah kata al di depannya, kalau dalam bahasa pelajaran nahwu itu al di depan yang versi ini namanya al-istighraq, Pak ya. Kayak seperti alhamdulillah. Terjemahnya apa? Segala puji, artinya semua pujian. Nah, di sini sama at-tahiyah. Artinya semua penghormatan, Pak. Semua penghormatan kan begini toh. Dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari ya, biasanya kan tetap adalah 1-2 orang atau mungkin banyak orang yang mereka tuh menghormati apa yang kita kerjakan, Pak. Bahkan mereka memuji kita, ya, menghormati kita kayak begini. Ini pengajian Jumat subuh An-Nur, jamaahnya semakin meningkat. Ini pengajiannya apa namanya? Berarti ada kemajuan. Siapa ketuanya? Pak Sasari, Pak. Nah, kan kadang-kadang orang memuji dan menghormati, ya kan? Wah, memang orangnya semangat, Pak, suka kemana-mana. Itu kan kita mendapatkan penghormatan, Pak, dari orang, ya kan? Prinsipnya segala macam bentuk penghormatan yang kita terima dari siapapun, Pak ya, dari orang lain kah, dari keluarga, kerabat, sebagainya, maka ketika kita sudah bertahiyah, misalnya at-tahiyah, segala penghormatan itu kan lillah, milik Allah. Maka sebagai seorang muslim, kita menyandarkan segala macam bentuk penghormatan itu bukan karena kita, Pak. Sehingga ketika kita dihormati orang, ketika kita dipuji orang, disanjung orang, itu jangan merasa bangga. Karena orang menghormati kita, memuji kita, itu karena Allah saja yang menjadikan orang itu menghormati kita, Pak. Jadi sandarkan segala macam bentuk penghormatan, pujian, sanjungan yang kita terima itu datangnya dari Allah itu, Pak. Kalau Allah tidak membuat orang segan ke kita, tidak mungkin kita akan dihormati. Prinsipnya begitu. Sehingga apa kalimat ini? Hikmahnya itu semakin membuat kita lebih tawadhu, Pak. Ya. Karena kan setiap penghormatan, kayak Pak Satrio misalnya buat masjid baru dan beliau ketuanya, wah ini kadang-kadang kan pasti yang dapat pujian kan ketua, Pak, ya kan? Wah ini orangnya Pak Satrio luar biasa, Pak Satrio. Biasa kan begitu, Pak. Tetapi kita yang menerima itu, sandarkan itu kepada Allah. Karena lillah, segala macam bentuk pujian, segala macam bentuk penghormatan sudah bukan milik saya, tapi milik Allah. Kenapa? Ya kalau tidak Allah mudahkan pengajian, tadi Pak Sasari tidak mungkin bisa mengadakan pengajian. Kalau Allah tidak mudahkan, Pak Satrio tadi buat masjid tidak mungkin berdiri masjid itu. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita dijadikan keran, Pak. Kan gitu kan ya? Kita hanya keran saja. Bagian jalur lewatnya saja. Maka apapun di sini sudah tidak ada tersisa yang namanya bentuk penghormatan, sanjungan untuk kita, Pak. Ini membuat kita jadi lebih rendah hati jadinya nanti, Pak. Nah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mengembalikan semuanya ya, segala macam bentuk penghormatan ini? Karena nanti ada ribon, Pak ya. Kan tadi prinsipnya, kalau kita menghormati, kalau orang menghormati kita, maka prinsipnya kita harus membalas penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal
Sama, itu rumusnya Pak ya. Nah coba di duduk tahiyah ini kita semuanya arahkan bentuk penghormatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau kita memberikan segala macam bentuk penghormatan yang kita terima, yang saya dapatkan sekarang ini Allah, semuanya karena Engkau ya Allah. Semuanya karena Engkau yang memberi. Kira-kira balik tidak ke kita Pak? Balik. Di situ rumusnya Pak. Ya. Makanya ketika kita memberikan sanjungan, pujian kepada Allah, nanti pasti Allah akan mengembalikan pujian itu, karena memang yang perintahkan prinsip mengembalikan penghormatan dengan yang lebih baik itu kan perintah Allah loh. Surat An-Nisa tadi. Prinsipnya. Sekarang kita puji Allah. Sekarang kita sanjung Allah, Pak. Dengan sanjungan, dengan pujian. Balik tidak kira-kira sanjungannya itu, Pak? Pasti akan balik, Pak. Ya, akan kembali kepada kita. Satu yang kita arahkan kepada Allah itu adalah at-tahiyyah. Ya. Penghormatan. Ya, sanjungan. Segala macam kemuliaan. Kita arahkan. Maka semua yang kita dapatkan selama ini di dunia semata-mata karena Allah. Jangan percaya Pak ya. Pengajian Jumat subuh kan sekarang semakin maju Pak ya. Ya alhamdulillah ini saya sudah bergerak ke sana kemari. Jangan begitu Pak ya. Antum masih bergerak sana kemari itu yang membuat antum sehat bisa bergerak siapa? Ya kan? Yang memudahkan orang menerima, terbuka hatinya siapa? Kan Allah juga. Jadi pahami di sini dengan baik Pak. Maka sebenarnya tidak ada sebenarnya peran kita itu Pak, kecil Pak. Antum Pak Satrio bisa bangun masjid misalnya. Lah yang memudahkan orang untuk terbuka hatinya datang memberikan sumbangan itu kan Allah Pak. Yang memudahkan beliau mencari dana, bekerja, rezekinya lancar itu juga Allah. Belum lagi yang melancarkan prosesnya juga Allah juga semuanya. Jadi nyaris tidak ada peran kita gitu loh Pak. Kalaupun ada mungkin berapa persen. Ya. Maka disinilah harus kita jujur itu kepada Allah. At-tahiyyatu lillah. Dalam hidup kita semuanya. Kita punya anak misalnya, anak kita lulus pondok pesantren. Kemudian misalnya dia hafid Quran Pak ya, dia orang anak-anak yang pintar agama, terus kita kadang-kadang dapat pujian, wah luar biasa Pak anak sampean Pak ya bisa hafal Quran ya, ya alhamdulillah karena saya sudah begini-begini. Jangan begitu Pak ya, begini-begini lauk antum Pak ya, antum cuman bayar pesantren itu Pak ya kan, tidak pernah ngajari kan begitu. Jadi tidak ada kebanggaan itu Pak. Di setiap hasil pencapaian kita itu tidak ada yang bisa kita banggakan Pak. Karena semuanya sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita arahkan semuanya. Satu itu Pak ya. Kemudian kalau kita ambil yang versi 4 tadi ya, yang versinya NU kan ada lebih banyak masalah itu Pak ya. At-tahiyyatu, kemudian yang kedua mubarakah. Yang ada keberkahan itu. Nah, namanya keberkahan dalam hidup itu kan berkah itu kan ziyadatul khair Pak. Berkah itu kan sering kita mendengar kata berkah ini Pak ya. Bahkan paling akhir dipakai ya berkah masjid barokah, masjid al barokah kan. Warung aja warung barokah Pak. Totolan cilok barokah tuh. Ini yang paling banyak kata berkah ini Pak ya. Berkah itu apa sih aslinya? Keberkahan itu bertambahnya kebaikan Pak aslinya Pak. Menetapnya kebaikan kan begini. Asal kata dari kayak unta itu kalau sudah mandek berhenti kemudian ngelompro gitu Pak ya. Deprok gitu ya. Burukul ibil istilahnya. Dalam istilah besar burukul ibil. Jadi unta sudah deprok gitu. Jadi diam menetap dulu. Ya kalau unta sudah duduk diam menetap sudah obah Pak ya.
tidak kemana-mana. Ada namanya juga kata birkah, itu kan seperti semacam danau, air yang menggenang tidak bergerak di situ, menetap di situ. Nah, ada berkah di situ, artinya ada kebaikan yang menetap dalam setiap aktivitas kita, Pak. Sesuatu yang menetap, yang diam, tidak hilang substansinya itu, dan bahkan nanti akan terus bertambah namanya. Nah, bertambahnya kebaikan ini kan beginilah, ibarat gampangnya begini, Pak ya. Misalnya kita membuat sebuah gedung bangunan, ya. Kemudian kita bangunlah gedung itu, Pak ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Itu kan semakin bertambah kita, semakin tinggi bangunan yang kita bangun, itu kan sama tidak kira-kira ya? Rumah 1 tingkat dengan rumah 3 tingkat dengan rumah 4 tingkat, pondasinya sama tidak kira-kira? Tidak sama, Pak. Yang lebih tinggi tentu pondasinya butuh yang lebih kuat. Kalau cuman tingkat 1 itu tidak terlalu urgen ya, Pak. Tapi kalau sampai tingkat 10 tingkat itu pondasinya lebih kuat, Pak. Karena semakin tinggi itu akan semakin goyah biasanya. Ya kan? Nah, di situ butuh pondasi yang jauh lebih kuat. Keberkahan itu sama, Pak. Makanya berkah itu kan bertambah kebaikan. Tapi kalau terus bertambah itu semakin banyak akan semakin membuat kita goyah biasanya. Maka disitulah butuh penguatan. Keberkahan itu artinya begini. Orang itu dalam setiap aktivitasnya itu selalu bertambah nilai kebaikannya. Gitu loh maksudnya, Pak. Pernah tidak antum dengar Rasul SAW dahulu ketika perang Ahzab itu dipanggil oleh Abu Ayyub Al-Ansari itu, bisik-bisik, ya Rasul, kata istri saya, kan di perang Ahzab itu sedang kelaparan, Pak. Sehari cuma makan 1 kurma, Pak, orang perang, para mujahid, para sahabat itu, Pak. Karena saking kekurangannya makan itu, Pak ya, bahan panganan. Karena kondisi kan di blokade selama sebulan itu, Pak. Nah, itu ada seorang sahabat yang dia bilang, kita punya kambing, Mas, celono Pak Rasul cek mangan bareng. Akhirnya, tapi jangan rame-rame, karena sahabat waktu itu kan totalnya sahabat 2000, Pak, pasukan itu. Sehingga Rasul, Abu Ayyub ini bisik-bisik, ya Rasul, saya punya kambing di rumah, ayo makan di rumah, tapi ojo rame-rame, karena tidak cukup lewat. Karena Rasul dibilangnya begitu, ya siap, kata Rasul. Semuanya pasukan, ini kita ada santapan di rumahnya Abu Ayyub ini. Maka semua diharapkan kehadirannya. Orang 2000, Pak. Pedosnya siji. Bingung itu, Pak ya. Ya oh, tidak cukup gimana Rasul? Sudahlah, kamu jangan ikut-ikut, kata Rasul. Biar saya yang menuang. Jangan ikut-ikut semua. Jadi semua sahabat datang, Rasul yang menyajikan dari wadahnya, kualinya juga. Sampai 2000 orang itu semuanya makan dan kenyangan, baru terakhir Imam Rasul makan itu. Masih banyak. Bukan masalah bertambah gulenya, Pak. Mungkin Pak ya. Bukan bertambah gulenya, bukan. Tapi dengan kambing yang 1 yang seharusnya cukup dimakan orang 10 atau 20 ya, itu bisa dimakan orang 2000. Maksudnya apa? Pahalanya itu bisa sampai sedemikian banyak, Pak. Nah, itu ada nama keberkahan. Artinya keberkahan dalam hidup kita itu, kalau setiap aktivitas, setiap harta, setiap apa yang kita miliki itu ada nilai kebaikan di situ, Pak. Usia yang berkah. Usia berkah itu apa? Usia berkah itu usia yang setiap bertambahnya usia itu bertambah juga kebaikan, Pak. Bukan tua-tua keladi. Ya. Tua-tua keladi, Pak. Semakin tua semakin jadi gitu. Harta berkah itu ketika kita bertambah harta, maka bertambah nilai kebaikan di situ, Pak. Itu namanya berkah. Makanya kan oh, berkat, Pak ya. Beda bahasa Jawa itu, Pak. Ya karena asal dari itu, Pak. Karena bertambah kebaikan. Jadi intinya di setiap
apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, itu ada nilai kebaikan di situ, menambah nilai pahala, nilai kebaikan bagi kita, itu adalah keberkahan. Makanya kan begini Pak ya, rahasianya itu Pak ya. Nanti coba dipraktekkan Pak ya. Contoh misalnya kita dapat harta, maka ketika kita mendapatkan nikmat berupa harta, apa saja bentuknya? Pertama kali, usahakan jangan digunakan untuk urusan yang lain kecuali digunakan dalam urusan ibadah Pak, agar ada keberkahan di harta itu. Antum misalnya beli sepeda motor Pak ya, baru, maka sebelum dibuat jalan-jalan, bawa dulu sepeda motornya ke masjid untuk sholat, bawa ke masjid buat sholat, bawa ke pengajian, agar apa? Hisabnya itu ringan nanti, dan ini menambah nilai kebaikan kita. Antum punya mobil itu Pak ya, di rumah Pak. Sebelum mobilnya dibuat jalan-jalan, ya, maka bawa dulu mobil ini untuk ibadah Pak. Ada nilai-nilai ibadah, agar ada nilai keberkahan di situ. Itu begitu. Antum beli baju baru Pak. Sebelum baju ini dibuat kita untuk aktivitas sehari-hari, maka pakai dulu baju ini ya, misalnya untuk sholat kah, untuk taklim kah, untuk amal soleh ibadah yang lain, agar ada nilai keberkahan di situ. Nah, kita coba at-tahiyah, segala penghormatan untuk Allah, al-mubarakah, dan juga keberkahan. Maksudnya keberkahan apa? Kita meyakini bahwa di setiap takdir Allah itu ada keberkahan, ada nilai kebaikan. Allah kan yang terjadi di muka bumi semuanya ini kan Allah tetapkan, yang apa tidak akan terjadi kecuali tanpa izin Allah, Pak ya. Dan semua kita sebagai seorang muslim meyakini ini adalah sebuah takdir yang Allah tetapkan. Tidak ada satupun kejadian di luar izin Allah loh Pak ya. Mau kejadian yang kita anggap tidak enak atau kejadian yang kita anggap enak, itu semuanya takdir Allah. Nah, di situ kita yakini bahwa di situ ada keberkahan. Artinya ada nilai-nilai kebaikan di baliknya tuh Pak. Dan membentuk pikiran kita seperti ini agak susah Pak ya. Bagaimana mungkin sekarang kita misalnya dapat krisis ekonomi misalnya, kesulitan ekonomi zaman sekarang, misal begitu Pak ya. Ya biasanya kita kan ya opo urip gitu. Kok tambah kok ngene, urip tambah dak genah misal begitu. Nah, kita tidak boleh menganggap kejadian ini sebagai sebuah keburukan. Memang dohirnya tidak enak Pak, dohirnya. Tapi harus kita yakini di balik tidak enak ini pasti ada kebaikan. Itu maksudnya keberkahan dari Allah. Nah, menggiring pikiran kita ke sini susah Pak ya. Kalau tidak ada upaya terus kita belajar. Satu itu, yang kedua itu. Kemudian at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatun. Ada sholawat. Nah, sholawat ini apa maksudnya Pak? Berarti kan di sini ya, ada dua versi sholawat Pak. Kalau dari kita sebagai hamba, kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah atau kepada Allah, kayak di sininya, as-sholawatu lillah kan? Kita sholawat untuk Allah. Maksudnya ini adalah bentuk pujian Pak. Versinya Pak, terjemahan gampangnya. Jadi ketika kita bersolawat kepada Rasulullah atau bersolawat kepada Allah, ya, bersolawat untuk Allah, itu maksudnya adalah pujian. Kita memuji Rasulullah, kita memuji Allah Pak. Tapi kalau sholawat itu dari Allah kepada hambanya, kepada kita, maka itu bentuknya adalah pengkabulan doa, pemberian karunia apa yang menjadi hajat kita Pak. Itu maksudnya Pak. Maksudnya begitu maksudnya. Maknanya itu, gampangnya begitulah. Nah, kita kan memang diperintahkan untuk berselawat kepada Rasul. Kadang-kadang kan ini dipakai oleh orang-orang yang anti-Islam, mengatakan begini itu buktinya nabinya saja masih butuh disolawati. Rasul tidak butuh Pak disolawati Pak ya. Allah juga tidak butuh kita solawati Pak. Itu maksudnya
pujian itu bukan doa, Pak. Kalau dari Allah kepada kita, ya itu pengkabulan doa, bisa pengkabulan berupa pengkabulan doa, Pak. Tapi kalau kita kepada Allah, itu pujian maknanya, sanjungan pujian itu, Pak. Terhadap apa yang semua telah Allah takdirkan itu. Kalau kepada Rasulullah kita memuji Rasulullah, ya, terhadap keagungan beliau, keistimewaan beliau itu begitu. Nah, kenapa kita diperintahkan bersolawat begitu, Pak? Karena ini masuk kategori secara umum disebut dengan zikir, doa. Kenapa? Karena Allah janjikan kan, kalau kita bersolawat kepada Rasulullah sekali, nanti feedbacknya itu Allah memberikan solawat kepada kita 10 kali, kan begitu. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asra. Ketika sekali bersalawat kepada Rasul, kepadaku sekali bersalawat, kata Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, salawatnya apa? Salawat Allah kepada kita ini, Pak. Tadi beda ya. Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah itu memuji Rasul kita, menyanjung, ya, mengagungkan beliau. Dampaknya nanti Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Maksudnya Allah akan mengkabulkan hajat kita, ya, memberikan kita karunia-Nya dan sebagainya itu 10 kali, Pak. Makanya kan ini sebaik-baiknya dzikir. Kalau kita minta kepada Allah, paling cuma mintanya 1, ya dapatnya 1 bisa jadi, Pak. Tapi kalau kita selawat sekali, bisa dapat 10. Itu dampaknya gitu maksudnya, Pak. Makanya kalau di teman-teman yang para ulama itu membiasakan memperbanyak salawat, Pak. Titik-titik Allahumma sholli ala Muhammad, titik-titik Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tiga guyonan, Pak, Ibu, Pak, ya. Kadang-kadang ada sebagian yang nyinyir, Pak, ya. Mosok titik-titik salawatan. Salawat begini, kenapa istimewanya begini, Pak? Kita lek wong deson kan mari kumpul-kumpul kata buyar, Allahumma sholli ala Muhammad. Daripada kita biar daripada begitu, Pak, ya. Kan ada maknanya, Pak. Lebih baik kita perbanyak selawat setiap saat. Karena ini, Pak, dampaknya. Yang diharapkan tuh bukan selawatnya, bukan, tapi feedback dari kita berselawat itu, Pak. Balasan. Itu kalau kepada Rasulullah kita berselawatnya sekali dapat balasan 10 kali. Kalau kepada Allah kepada Rasulullah saja Allah akan membalas selawat kita itu 1 kali balas 10 kali. Nah, ini at-tahiyyatu lillah wassalawatu, ya, kita berselawat kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Kita memuji Allah. Rumusnya kan tadi, kalau kita dapat penghormatan harus dibalas dengan yang lebih baik. Sekarang kita menghormati Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah. Pasti kita akan mendapat balasan yang lebih baik, Pak. Jadi ingat-ingat ketika tahiyat ini, sing dieling balasannya, Pak. Dampaknya. Karena Allah tidak butuh pujian kita aslinya, Pak. Antum tidak memuji pun Allah tidak akan turun, derajatnya tetap jadi Tuhan. Dan tetap Maha Agung. Kenapa kita memuji Allah? As-salatu, at-tahiyyah, al-mubarakah, as-salawat, ya, wat-thayyibah. Kenapa kita memuji begitu? Karena yang kita harapkan tadi rebonnya itu, Pak. Kita memuji Allah, pasti Allah akan memuji kita. Kita menyanjung Allah, ada keberkahan di setiap perbuatannya, pasti kita akan diberikan keberkahan, kebaikan-kebaikan itu. Ketika kita bersolawat kepada Allah, memuji Allah, maka Allah akan mengabulkan, memberikan solawatnya kepada kita. Wujudnya tadi, solawatnya Allah kepada makhluk itu pengkabulan doa. Jadi at-tahiyyah itu istimewa, Pak, ya. Jangan buru-buru. Itu kepada Rasul saja begitu. Jadi makna solawat itu begitu, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi kalau kepada makhluk kepada Tuhan, itu bentuknya pujian. Kalau Tuhan kepada makhluknya, itu adalah bentuk pengkabulan doa, Pak. Ya logika dasarnya
kayak kita rakyat kepada penguasa lah bosnya. Kalau kita misalnya kayak di sini misalnya Bu siapa? Bupatinya Bu Indah misalnya. Kita memuji Bu Indah, Pak. Itu hanya pujian, paling cuman di sana aja pujian, Pak ya. Tapi kalau Bu Indah seneng karena dipuji itu, kemudian dia balas kira-kira apa sekedar memuji tok. Wah, pasti ada kiriman-kiriman ya kan gitu ya. Entah mungkin dikasih jabatan kita, Pak, ya kan? Atau dikasih posisi, pasti begitu. Kenapa? Dia punya segalanya. Itu hanya kepada atasan, Pak. Bagaimana dengan Allah yang pemilik segalanya, Pak, kerajaan langit dan bumi, dan bisa berbuat sekehendaknya. Makanya bentuk salawatnya Allah kepada kita itu bentuk adalah pengkabulan doa. Itu istimewanya sholawat tuh di sini, Pak. Iya. Makanya kan teman-teman kita di Nahdien itu banyak sekali kan majelis sholawat kan begitu, Pak. Karena memang salah satu keutamanya begini, Pak. Memancing pengkabulan doa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mancing, Pak. Karena diri sholawat, itu sholawat boleh, tidak ada masalah itu. Ya. Ada biar marine sholawat Allah sholli ala Muhammad ini. Melak Pak Imran, Pak ya. Asal begitu, asal muasalnya. Nah, kemudian yang terakhir at-thayyibah. Ya, as-salat at-tahiyatulillah was-salawatu wat-thayyibah, atau yang at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah tulillah. Thayyibah itu ya kebaikan-kebaikan maksudnya. Maksudnya kebaikan apa ini, Pak? Kebaikan ini sifatnya sesuatu yang lebih kepada materi, Pak. Sesuatu yang baik-baik kayak harta, jabatan, keluarga, kemudian kesehatan, semua yang kita anggap baik dalam kehidupan dunia itu apa ya, itu sudah thayyibah, Pak. Jadi kita dapat harta, dapat rezeki, uang, dapat jabatan, dapat apa namanya warisan, dapat anak, dapat istri, ya 1, 2, 3, itu masuk kategori thayyibah. Ya, Bang Thayyib jadinya, jadi kalau itu. Ya, nah thayyibah itu isinya, Pak. Nah, kita menyandarkan semuanya thayyibatulillah. Semua yang saya dapatkan bentuk kebaikan-kebaikan ini. Ada uang, ada harta, ada sawah, rumah, mobil, jabatan, anak, istri, semuanya lillah. Itu dari Engkau ya Allah. Kita yakini di situ, Pak. Jadi isinya pujian, isinya penghormatan, isinya kita mengakui semua yang Allah berikan. Ya Allah tadi kebaikan-kebaikan itu yang kita baca di awal, Pak. Kenapa kita perlu membaca itu? Karena ketika kita setelah menyampaikan semuanya itu, rumusnya tadi, Pak, harus ada balasan yang lebih baik. Makanya setelah Allah mendengar ucapan kita ini, kalau ini kan sebenarnya dialognya Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Pak, ya kan? Ketika Rasul membaca ini, maka Allah mendengar, Allah balasannya apa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dibalas tidak? Dibalas, Pak. Karena Allah mendapatkan penghormatan, dapatkan sanjungan, dapatkan pengakuan, maka Allah balas itu. Assalamu alaika. Keselamatan juga untukmu, wahai Nabi. Keselamatan ya, isinya keselamatan. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, dan rahmat Allah. Baliknya ada rahmat, Pak, di sini, Pak. Kita tadi bicara ngomongnya redaksinya tidak ada rahmat, Pak, tapi balasannya ada rahmat. Ya. Beda lagi nih, Pak, rahmat nih pol, Pak. Puncak rahmat ini, Pak ya. Makanya saya katakan tadi rumusnya, kalau kita menghormati seseorang, kalau kita dapat penghormatan, maka kita balas harus menghormati yang lebih baik. Kita menghormati Allah, menyanjung Allah, Allah sanjung dengan yang lebih baik balasannya, Pak. Makanya ada rahmatnya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ada tambahan rahmat di situ, Pak. Apa rahmat ini, Pak? Ini puncak rahmat ini loh, Pak ya.
puncak kebaikan itu, Pak. Ashabul Kahfi dahulu ya. Masih ingat tidak? Masih ada yang tahu tidak kisahnya Ashabul Kahfi itu, Pak? Ketika mereka dikejar-kejar jadi buronan sampai harus mereka sembunyi ke dalam gua, Pak ya. 7 orang itu yang kalau ketemu perintahnya raja kan kill on the spot tuh, Pak ya. Jadi bunuh di tempat. Sehingga akhirnya mereka harus sembunyi di dalam gua. Ketika di dalam gua itu persiapan tidak mereka masuk ke dalam gua itu? Tidak ada, Pak. Tidak bawa bekal, tidak ada bontotan, tidak nyangu pisan, Pak ya. Tidak pakai selimut, tidak pakai jaket. Di dalam gua tidak ada kasur, tidak ada untuk tidur, Pak. Kira-kira di gua ada kasur enggak, Pak? AC tidak mungkin ada, ada kipas angin, ada AC, Pak. Dan makanan juga tidak bawa. Dia kesulitan makanan, Pak, untuk dimakan. Dia kesulitan tempat tinggal karena tidak aman. Pasti banyak kalajengking, banyak ular, banyak kecoa dalam gua kan. Tidak ada ventilasi juga. Kan tidak mungkin gua itu dibuat sedemikian rupa agar sirkulasi udara bisa nyaman. Apalagi itu gua yang jarang ditempati. Tidak ada pencahayaan juga. Serba tidak enak hidupnya tuh, Pak. Dia kesulitan makanan, kesulitan ekonomi, dia kesulitan tempat tinggal, yang artinya tidak sehat tempat tinggalnya, tidak ideal kan? Karena kalau lama-lama di tempat yang kumuh, yang tidak sehat itu bisa menyebabkan entah sesak napas lah, entah pusing lah, macam-macam. Jadi ada gangguan, masalah di kesehatan di situ. Masalah tempat tinggal juga, tidurnya tidak mungkin, Pak, tidur di tempat di kasur lah atau spring bed minimal tidak ada, Pak. Walaupun hanya sekedar spring bed kan tidak ada. Bukan spring bed, Pak ya. Spring bed. Spring bed ada ono, Pak. Yo amben bahasa Jawa. Spring bed. Bahasa Inggrisnya spring bed ya. Itu tidak ada, Pak. Masalahnya bertumpuk-tumpuk di situ, Pak. Kira-kira kalau kita kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, kena masalah kesehatan, mungkin ada yang sakit anggota keluarga, tidak sembuh-sembuh, kemudian kesulitan kehidupan juga, tidak punya tempat tinggal, bertumpuk-tumpuk. Ketika kita minta kepada Allah, mintanya apa biasanya? Ya minta, ya Allah beri saya rezeki yang lancar, yang luas, berilah saya kesehatan, kan begitu, Pak ya. Ashabul Kahfi minta itu tidak? Doanya, surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana hablana min ladunka rahmah, ya Allah berilah kami dari sisimu rahmat. Kenapa? Kalau ada rahmat Allah, semua masalah bertumpuk-tumpuk itu sereng beres, Pak. Jadi satu kata itu menyelesaikan semua masalah. Karena pintar Ashabul Kahfi itu, Pak. Masalahnya macam-macam itu ketika dalam gua kan. Awal fitnyatu ilal kahfi faqalu rabbana hablana min ladunka rahmah. Ketika mereka sudah dalam gua, maka mereka kemudian berdoa apa? Ya Allah, berilah dari sisimu rahmat. Padahal mereka kelaparan, hidup tidak enak, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah kehidupan, semuanya bertumpuk-tumpuk. Masalah keamanan, di luar banyak penjaga yang siap bedil, Pak, itu, Pak. Bertumpuk-tumpuk masalah dalam hidupnya. Tidak perlu banyak-banyak mintanya, Pak, cuma minta satu. Yang diminta apa? Rahmat Allah. Kalau rahmat Allah datang, selesai semuanya. Itu yang diminta Ashabul Kahfi. Dan selesai tidak Ashabul Kahfi? Selesai, Pak. Bahkan tidurnya saking nyenyaknya bukan semalam. 309 tahun, Pak. Antum tidur di spring bed, rong jam tangi, Pak. Ya kan? Karena apa? Masalah asam urat, masalah kesehatan, masalah insomnia. Iya. Padahal tidurnya di kasur empuk, Pak. Ashabul Kahfi tidur di gua, Pak ya. Bisa nyenyak kayak begitu tidurnya. Kenapa beres masalahnya? Karena ada rahmat Allah di situ, Pak. Itu yang Allah berikan. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Maka di sini yang kita harapkan, Pak. Tapi Rasulullah SAW itu kan
karakter Rasul itu kan empatinya tinggi, Pak. Karakter sifat utama Rasul kan 3 itu, Pak. Di dalam surat At-Taubah yang biasa dibaca kalau sedang serakalan itu kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu karakternya kan 3. Dia sangat azizun alaihi ma'anittum, sangat merasakan penderitaan yang kamu alami. Kemudian harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Dan bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasul itu kalau senang tidak mau senang sendiri, Pak. Kalau nikmat tidak mau nikmat sendiri. Bahkan yang lebih diutamakan adalah umatnya. Makanya setelah Allah janjikan assalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh, ya Allah jangan hanya saya. Ya, assalamu alaina juga wa ala ibadillah is-solihin, itu kan dialog. Jangan hanya saya ya Allah, juga berikan keselamatan ini kepada hamba-hamba kamu yang soleh. Yang nggak soleh tidak oleh lah, Pak ya. Itu janji. Kenapa Rasul tidak mau egois, Pak ya? Karakter Rasul itu begitu. Setelah kita mengakui bahwa Allah punya keutamaan, Rasulullah SAW punya keindahan itu, maka kita kemudian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan dialog modelnya, Pak. Kalau kita memahami ini spesial, Pak, di doa ini, Pak ya. At-tahiyah itu bukan hanya sekedar bacaan at-tahiyah biasa. Pahami hikmahnya di balik ini, Pak. Ini masalah-masalah kita di puncaknya ini kan penutup. Penutup sholat kan, bentar lagi kan ya. Ada rahmat Allah. Ilang-ilang di rahmat Allah itu, Pak. Besar itu, Pak, nikmat itu, Pak ya. Itu di dunia, Pak. Belum lagi di akhirat. Di akhirat itu kita masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah, Pak, bukan karena amal kita masuk surga dulu ya. Sholat kita tidak bisa memasukkan kita ke surga loh, Pak. Kenapa? Sholatnya cara kacir, Pak ya. Ketika Allah Akbar, otak kita kemana-mana tuh, Pak. Singiling bojotom, gitu kan. Singiling macam-macam kan. Allahu Akbar, aduh, turun salaman. Masa kayak gitu memasukkan kita ke surga? Tidak pantas, Pak ya. Sedekah coba. Ketika kita sedekah, kita lebih membesarkan nama kita, Pak, bukan nama Allah, Pak. Buktinya kalau tidak disebut-sebut nama kita lorati, ya kan? Kurban itu kita lebih megaya, Pak. Sekarang kan saingan antar masjid, Pak. Piro kurbannya saya itu, dekene telu ala megaya, Pak. Bukan membesarkan Allah kita, Pak. Tidak bisa amal soleh kita memasukkan surga terlalu jauh. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Di akhirat seperti itu fungsi rahmat, di dunia kayak Ashabul Kahfi. Makanya kalau kita bertumpuk-tumpuk masalah dalam kehidupan ini, minta saja rahmat Allah. Dan itu Allah siapkan ketika di penghujung sholat itu, Pak. Nah, karena sudah selesai tuntas pada gerakan terakhir ini, pada posisi terakhir ini, maka doanya itu jangan hanya minta untuk urusan dunia saja. Ada doa mustajab nanti kan sebelum salam kan, posisi mustajab itu, Pak. Karena terakhir dan paling mustajab, maka permintaannya harus benar-benar komplit. Yang Rasul ajarkan kan yang komplit tuh, Pak. Apa biasa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, min adil qabri, wa fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih itu. Jadi ini komplit ini, Pak, komplit ini, Pak. Ya, minta kehidupan dijauhkan dari, di akhirat nanti dijauhkan dari azab neraka. Sebelum akhirat kan sudah ada alam barzah kita, Pak. Kita minta jauhkan dari alam azab kubur juga. Di dunia kita diminta dijauhkan dari keburukan-keburukan. Fitnah terbesar sepanjang zaman itu kan Dajjal. Jadi di dunia, di kuburan, di alam barzah, di akhirat, 3 alam sekaligus, Pak. Kenapa? Penghujung doa. Jadi, lek minta, ojo hanya minta dunia, atau hanya minta akhirat, bahkan di kuburan, alam barzah kan kita akan mengalami tiga fase itu, Pak. Itulah kenapa rahasia Rasul ajarkan doa itu. Karena penutup ini, Pak. Akhirnya permintaannya yang global, total. Minta di urusan dunia, setelah dunia alam barzah, setelah alam barzah alam akhirat. Itu penutup sholat, Pak ya. Ya, jamu komplit, Pak. Jamu lanang.
Ya, itu hikmahnya. Jadi saya singkat-singkat itu ya, karena memang waktunya sudah habis. Saya lihat jam dari Pak. Intinya itu semuanya, sholat itu sekali lagi Pak ya, itu solusi total untuk urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Makanya kan perintahnya itu kan hayya alal sholat. Kenapa kita harus sholat? Karena hayya alal falah. Kita akan dapat kemenangan. Falah itu kan dulu pernah kita kaji ya. Bahagia, menang di dunia dan menang di akhirat. Kalau hanya menang di akhirat itu namanya faza, Pak. Faza yafuzu fauzan. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Faza kan ya. Yang dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka, maka sungguh dia beruntung menang. Pakai faza. Tapi kalau falah itu menangnya di dunia plus menangnya di akhirat. Di sholat itu bisa membawa ke sana. Itu hikmahnya, pelajaran tentang sholat walaupun singkat-singkat dan dipercepat, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita, bisa mengambil hikmahnya ya. Sekilas itu ya. Berarti insya Allah nanti kalau kita ada pertemuan lagi ganti tema. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya di situ. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.